Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa meneruskan cerita dari sebelumnya tentang kisah horor keluarga misterius di pedalaman hutan. Cerita ini sangat berhubungan dengan video sebelumnya. Maka bagi sobat yang belum menonton video sebelumnya, tonton videonya lebih dahulu agar ceritanya bisa difahami dan bisa dimengerti. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita ikuti kisahnya. Sebuah cerita dari seorang perempuan yang bernama Arimbi ketika menemui si Rupi yang tengah meratapi kematian suaminya. Ini adalah cerita flashback sebelum semuanya terjadi dan kenapa kematian misterius itu terjadi di desa itu. Semuanya berawal dari seseorang yang bernama Rusli. Saat itu, Rusli memarkirkan sepeda ontelnya di pekarangan rumah Nono, lalu memaksa masuk untuk meminjam kerbau untuk membajak sawah. "Pak De, pinjam kerbaunya," ucap Rusli sambil masuk menuju dapur. Dilihatnya Nono tengah memasukkan kayu ke dalam diang atau api. Sedangkan Pak De Bejo tengah menjemur kayu di samping rumah dengan kesal. Karena baru saja dimasukkan ternyata tidak jadi hujan. "Nok, ayo ikut aku ke sawah," ajak Rusli pada Nono. Nono sama sekali tidak memiliki kawan karena kejiwaannya terguncang setelah kehilangan ibunya. Satu-satunya teman yang Nono miliki hanya si Rusli. Itu pun karena keduanya bersepupu, masih saudara. Nono mengangguk sambil menyunggingkan senyum lebar. Dari luar, Pak De Bejo masuk, lalu menampar bahu Rusli pelan. "Ngopi dulu, Rusli," suruh si Pak De. Sudah Pak De, baru saja ngopi dibikinin Simbok," ucap Rusli sopan. "Gimana kabar hubunganmu sama Arimbi?" tanya Pak De Bejo, yang membuat Rusli menengadahkan kepalanya. Saingan sama temen yang statusnya lebih tinggi itu sulit Pak De. Saya mah siapa kalau dibandingkan dengan Puguh, ucap Rusli menjadi sendu. "Kamu ini loh, belum apa-apa sudah ngeluh. Kan Arimbi sukanya sama kamu toh," ucap si Bejo mencoba membangunkan kepercayaan diri ponakannya. "Iya Pak De, tapi aku kan..." Sudah, ke sawah aja sana, yang semangat, jangan jadi sedih gitu. Ajak itu Nono buat temen," ucap Pak De Bejo. "Iya Pak De," jawab Rusli sambil mengajak Nono menuju ke belakang rumah untuk mengambil 2 ekor kerbau untuk membajak sawah. Suasana di sawah semakin panas berbarengan dengan datangnya siang yang membuat matahari tepat berada di atas kepala. Dibiarkannya kerbau berkubang di lumpur setelah bekerja keras membuat tanah menjadi gembur. Sedangkan Rusli memilih untuk mengajak Nono berteduh di sebuah gubuk yang beratap jerami, sisa panen padi tahun lalu. Dengan 2 gelas kopi, Rusli mengeluarkan hawa panas dari tubuhnya sambil menyajikan kepada Nono. Tatapannya terhenti saat melihat seorang perempuan berbaju coklat dengan motif bunga-bunga sebatas lutut.
Kepalanya dibalut selendang berwarna senada dengan rantang di tangan kiri, berjalan mendekat ke arah gubuk. "Mas," sapa perempuan itu mengubah tangan saat dia menemukan seseorang yang dia cari. Namun Rusli menatap perempuan itu dengan rasa khawatir. Semakin perempuan itu mendekat, semakin gundah juga hatinya. "Mas," panggil Arimbi pelan saat sudah benar-benar sampai di depan gubuk. "Iya," jawab Rusli pelan. Rusli menarik tangan Arimbi pelan. Dilihatnya sisa-sisa garis merah di pergelangan tangannya. Luka yang ada di tangan Arimbi tak seberapa, namun ngilu yang terasa di hati Rusli tak bisa digambarkan. "Kenapa masih nekat ke sini? Kemarin tanganmu yang dipukul. Nanti apalagi yang bakal dipukul?" tanya Rusli pelan sambil menahan amarah. Dadanya panas. "Ndak sakit kok," jawab Arimbi sambil tersenyum, menunjukkan kalau dirinya tidak apa-apa. "Ya, aku yang sakit, Dek. Ndak suka Mas lihat kamu dipukul," ucap Rusli geram. "Nok, lihat, aku masak ayam goreng," ucap Arimbi mulai membuka rantang yang dibawanya. Tak dihiraukan kata-kata yang keluar dari mulut Rusli. "Ayam, ayam, ayam," ucap Nono girang, namun Rusli tidak. "Pulanglah, Dek, meluncurlah pulang. Coba dengar kata-kata bapakmu," ucap Rusli membuang muka. "Apa yang harus aku dengar, Mas? Ndak berdiskusi denganmu atau menikah dengan Puguh?" tanya Arimbi halus. "Mau berapa kali pun rotan menyentuh kulitku, gak akan ngerubah apapun yang aku rasakan. Jangan suruh aku menjauhimu, itu lebih menyakitkan," ucap Arimbi lembut, namun suaranya mulai serak. "Aku pulang dulu, Mas. Besok ku bawakan lagi makanan," pamit Arimbi, kembali mengenakan selendang di kepalanya. Dari balik kerudung, air matanya terjatuh, diterpa hembusan angin, menyisakan kesedihan di bawah langit yang mulai mengeluarkan semburat merah. Sedangkan Rusli hanya diam, memandang sosok Arimbi yang semakin lama semakin menjauh, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Ditelannya guncangan di jantung, campuran dari rasa rindu juga kesal yang muncul secara bersamaan, yang tersamarkan oleh suara jangkrik yang kian nyaring. Setahun pun berlalu. Arimbi tengah mengalami sakit keras. Dirinya mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit hatinya mencapai sakit yang sudah akut. Ada obat untuk dirinya sendiri. "Mbok, cinta itu apa sih, Mbok?" Rusli menyandarkan kepalanya di paha ibunya sambil memeluk kakinya. "Cinta itu penyakit, Le," ucap Mbok Randu sambil mengelus kepala anaknya. "Cinta yang berakhir bahagia hanyalah cinta yang dilarung pada raga yang tepat. Kaum sudra yang mencoba mencintai kaum priayi itu sama saja bunuh diri," imbuh Mbok Randu getir. "Mbok juga nggak tahu. Bapaknya nggak membukakan pintumu. Nggak sopan, Le, memaksa masuk ke kehidupan seseorang. Belum juga kamu mengutarakan niat baikmu, kamu sudah ditolak, diusir. Jangan beri kesempatan. Mau seberapa keras kamu berusaha." "Tapi aku mencintainya, Mbok. Sayang pada dia," ucap Rusli. Belum juga Mbok Randu menjawab. Pintu diketuk beberapa kali. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Suaranya kencang sekali, membuat Mbok Randu kaget. Bergegas Mbok Randu bangkit dari duduknya, berjalan menuju pintu. Saat dibuka, di ambang pintu berdiri bapak dari Arimbi.
Matanya bengkak memerah. Dengan suara seraknya menanyakan keberadaan Rusli. "Mana anakmu?" tanya Kartono dengan suara nyaris hilang. "Saya, Pak," jawab Rusli menghentikan. Raut wajahnya terlihat panik, takut mendengar kabar buruk tentang Arimbi. "Pakai baju yang bagus. Hari ini juga saya nikahkan kamu dengan Arimbi," ucap Kartono tegas. Tanpa menunggu waktu yang lama, Rusli menjalankan apa yang diperintahkan Kartono. Pasti hal buruk terjadi pada Arimbi, batin si Rusli. "Ya, sebentar," ucap Rusli seraya dia kemudian memakai baju yang bagus. Kediaman Arimbi terlihat ramai. Penghulu sudah siap. Namun hati Rusli teriris saat melihat Arimbi begitu ringkih. Wajahnya pucat pasi, badannya seperti tinggal kerangka. Paras cantiknya hilang. Namun Rusli tetap mencintainya. Dengan satu buah gelang emas milik Mbok Randu, akad pun berjalan dengan lancar. Penantian selama 5 tahun lamanya selesai. Walaupun dengan demikian, warisan hilang dari Arimbi, dan Arimbi harus bisa hidup sederhana. Dan itu dimulai dari sekarang. Di rumah Mbok Randu, dengan telaten Rusli merawat istrinya. Seminggu setelah dirawat Rusli, Arimbi sudah mulai makan. Berangsur-angsur badannya pulih. Sembari Rusli mengurus Arimbi, dirinya juga tengah membangun rumah agar bisa ditinggali berdua saat Arimbi sudah pulih. Rumah yang jauh di dalam hutan, jauh dari mulut-mulut tetangga. Rusli berharap dengan begitu tak ada kata-kata jahat yang akan didengar Arimbi. "Kalau nanti aku tak cantik lagi, lalu kulitku menjadi keriput, apakah masih ada rasa di antara kita?" Arimbi bertanya dengan suara serak. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun jauh lebih segar dibanding hari pernikahannya, di mana dirinya sudah tidak ingin hidup. "Masih, rambutmu yang kelak berwarna putih akan tergantikan dengan senyum manis dari anak-anak kita. Kulit yang keriput akan tergantikan dengan tawa yang menggema di seluruh ruangan. Dari mereka, kita akan melihat bagaimana cinta kita tetap tumbuh, utuh, dan tidak akan pernah hilang." Rusli menyeka tubuh Arimbi pelan. Melihat Arimbi tersenyum tanpa beban adalah hal yang membuatnya terus bernafas hingga sekarang. Bulan depan rumah sudah bisa ditempati. Hanya rumah dengan papan kayu usang, tidak besar, namun dari dalam rumah itu aku ingin kamu bahagia. Iya, akan aku tanami bunga agar rumah itu menjadi indah. Kecil pun tak apa, bukan ukuran rumah ataupun bentuk rumah yang membuatku senang, tapi inti dari rumah itu sendiri. Aku lega, setidaknya aku menemukan tempat pulang, tempat yang akan membuatku terus merasa aman. Suara Arimbi bak air, kelembutannya menenangkan. Rusli membiarkan istrinya istirahat. Dirinya kemudian mengambil celurit untuk memangkas padi yang sudah menguning. Tak lupa Rusli berpamitan dengan ibunya sambil menitipkan Arimbi sebentar. "Ini buat bekal," kata Mbok Randu. Diserahkannya rantang berisi makanan, mengingatkan Rusli pada suatu masa di sakit itu. "Berangkat dulu, Mbok," ucap Rusli singkat. Jalan masih sepi. Sengaja Rusli berangkat lebih pagi agar siang pekerjaannya sudah beres. Tak enak hati jika harus meninggalkan Arimbi terlalu lama. Di tengah jalan Rusli berpapasan dengan Kandar. Nah, Kandar ini adalah suaminya Rupik. Rusli menyamakan tangannya pelan. Namun yang Rusli dapat hanyalah wajah sinis dari kawannya itu. Dar,
"Kak Sapa, kok kamu sinis banget sama aku? Kenapa?" Rusli terlihat bingung. Kamu pakai dukun kek? Mau bikin sakit itu si Arimbi, biar orang tuanya luluh. Uduh si Kandar. "Kamu ngomong apa sih kek? Dapat kabar ndak bener itu dari mana kamu?" Rusli terlihat kesal. "Ogo, dia yang ngomong. Gara-gara kamu loh, dia nggak bisa jadi kepala desa. Gara-gara kamu juga, aku jadi ndak ada kerjaan. Tadinya enak aku urus ternaknya keluarga si Arimbi. Habis dia nikah sama kamu, semua ternak dijual. Pengangguran aku." Kandar berkata dengan nada tinggi. Terlihat urat seperti ingin keluar dari lehernya. "Lah, apa urusannya si Puguh kok bisa jadi kepala desa? Kalau kamu jadi kemiskinan, ya maaf Dendar. Tapi aku gak pernah kepikiran untuk ke dukun. Padahal kamu temenku loh. Puguh juga. Kok tega nyebar omongan yang gak bener?" Dada Rusli terasa panas. "Ya ndak bisa toh. Orang kades itu kan harus punya istri. Kalau kamu ndak main dukun, pasti si Arimbi sudah sama si Puguh. Apa kurangnya coba si Puguh? Suke, ganteng, mapan. Gak mungkin kamu bisa sama Arimbi kalau gak main dukun. Yakin aku," kata si Kandar ketus. "Alah, karmulah." Rusli memilih pergi, membawa hati yang diliputi amarah. Padahal di titik terapuh seperti ini, rasanya ingin sekali menghibur seorang teman. Tapi bukannya dibantu, malah dibilang tidak-tidak. Panas membuat Rusli harus bermandikan keringat. Sedari dia bekerja, banyak mata yang menatap dengan sinis. Banyak mulut saling berbisik tentang cerita yang tak terdengar juga tak ingin didengar oleh Rusli. Dirinya tahu jika di kampung yang begitu luas ada cerita yang menyebar secepat angin, masuk ke sela-sela terkecil, dikecap dari mulut ke mulut lain dengan tambahan yang dikarang sedemikian rupa. Acuh, akhirnya kata itu yang membuat Rusli tetap diam. Pasrah tak lagi tenang. Namun prasangka seseorang tidak bisa dihentikan. "Saya duluan Pak D, ndak enak ninggal Arimbi terlalu lama." Rusli meraih tangan Pak D Bejo untuk bersalaman sebelum dirinya berangkat. Dilambaikannya tangan ke arah Nono yang asik mengikat tangkai padi yang sudah tak berbiji. "Salam buat Arimbi Ale, semoga lekas sembuh. Kamu yang sabar." Tepukan pelan mendarat di punggung Rusli, sedikit meredakan kegelisahan hati. Rusli mengangguk pelan sambil melempar senyum getir. Setelahnya berjalan pelan, semakin menjauh dari riuh orang yang sibuk menggebuk padi. Di perempatan jalan, mata Rusli bertemu tatap dengan mata Puguh. Tak banyak tanya, Rusli membalas Puguh dengan emosi yang menggebu-gebu. Maksudmu apa kek? Kok nyebar kabar yang ndak-ndak?" kata Rusli. "Ya biar kamu ndak bahagia. Bahagiaku mbok ambil, jalanku mbok buat buntu. Tapi kamu malah dapat semua yang aku mau." Puguh menekankan setiap kata dengan gigi yang terpaut. Wajahnya terlihat marah. "Kamu sendiri yang bilang, lah aku sampai dapetin Arimbi, kamu bakal ikhlas. Kenapa sekarang beda cerita?" "Karena aku gak percaya kalau kamu bakal dapetin dia. Wong ayu kok geleme karo wong blangsak model awakmu, kata si Puguh. "Kok bisa sih kamu jadi manusia yang gak punya hati kayak gini?" Suara Rusli mulai mengerucut. "Kenapa aku harus punya hati? Kamu sendiri tahu aku secinta apa sama Arimbi. Kamu peduli? Enggak kan?" Puguh menatap tajam. "Kamu itu enggak cinta. Kamu itu kedanan, hanya terobsesi. Cinta itu enggak mungkin tega lihat orang yang dicintai menderita." Rusli mendudukkan kepalanya pelan. Rasanya pening mengetahui ada manusia model Puguh
yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hahaha, kamu bilang begitu karena Arimbi jadi punyamu. Ndak ada yang ndak egois kalau itu menyangkut perasaan. Lah kamu ndak egois, kamu pasti ninggalin Arimbi buat mertahanin hubungan pertemanan kita. Jangan cuma lempar batunya ke aku, terus gak mau dilemparin batu, kata Puguh tersenyum simpul. Kamu ndak bakal tahu apa yang bisa dilakukan sama orang yang jantung atau luka, imbuh Puguh tajam. Ndak bakal aku biarin kamu nyentuh Arimbi. Rusli tampak serius. Terserah, kamu mau bilang apa. Yang pasti, aku ndak mau sakit hati sendirian. Sesuatu yang kamu ambil nanti bakal hilang. Lebih dari apa yang hilang dari aku. Iten nono iku, ingatlah. Rusli membuang muka. Tekadnya semakin bulat untuk pindah dari desa ini. Ketakutannya merambat ke ulu hati. Rasanya ngilu, merasakan semua orang seperti ingin menyakiti keluarganya. Setiap kata, setiap umpatan sekarang membuatnya marah. Tentu saja, jika nantinya akan lebih dari itu. Sebulan telah berlalu. Rumah sudah siap ditempati. Semuanya masih serba baru. Kehidupan baru, suasana baru, rutinitas baru. Kesehatan Arimbi sudah pulih. Lambat laun wajahnya mulai kembali seperti semula. Bahkan jauh lebih cantik karena selalu tersenyum. Bulan berganti bulan. Tepat di 2 tahun pernikahan, Arimbi dikaruniai anak perempuan yang mereka beri nama Sekar Arum, yang berarti bunga yang wangi. Rusli percaya benar setiap anak membawa rejeki masing-masing. Sebelum lahirnya Arum, Rusli sibuk merintis usaha pertanian. Dari tangan Rusli, semua hasil panen warga, juga hasil dari panennya sendiri dikirim ke luar kota. Rusli menjadi pengepul sukses. Karena sikap jujur dan pembawaannya yang rendah hati, banyak yang mencari barangnya. Setelah Sekar Arum lahir, semua pekerjaan seakan dipermudah. Rumah yang tadinya hanya dari papan kayu usang, kini berubah menjadi dinding dengan kayu jati yang ditiang api dengan ukiran-ukiran indah. Tak hanya itu, janji yang Rusli ucapkan akhirnya terwujud. Tak banyak yang Arimbi minta, hanya pagar dengan bunga mawar yang menjalar di sepanjang pagar. Dan akhirnya Rusli memenuhi itu semua. Namun, semakin banyak buah dari suatu pohon, semakin banyak juga orang yang melempari batu. Satu persatu fitnah mulai disebarkan. Meski tak ada bukti dari perkataan orang-orang, fitnah itu semakin gencar. Banyak yang bilang Rusli menggunakan penglaris. Ada juga yang bilang kalau Rusli bersekutu dengan iblis supaya semua usahanya sukses. Puncaknya saat Arimbi melahirkan anak kedua. Malam itu, Rusli memanggil dukun bayi yang sama saat Arimbi hendak melahirkan Arum. Namanya Mbok Adib, orang yang sudah banyak membantu para ibu saat hendak melahirkan. Malam itu pukul 2 pagi, Arimbi tengah berjuang antara hidup dan mati. Keringat membasahi tubuhnya. Nafasnya tersendat. Dadanya sakit, seperti tulang yang dicabut satu demi satu. Rusli memegang tangan Arimbi yang mencengkram tangan Rusli kencang. Sesekali Rusli mengelus kepala Arimbi, sampai suara tangisan lantang itu terdengar. Anak kedua Rusli lahir. Mbok Adib terlihat bingung. Gimana Mbok? Laki-laki apa perempuan? Tanya Rusli. Laki-laki, ucap Mbok Adib tanpa mengalihkan pandangannya pada sang bayi. Alhamdulillah,
Ucap Rusli senang. Tapi Mbok Adib tidak. Kenapa Mbok? Tanya Rusli lagi. Anakmu lahir tanpa tempurung kepala, tanpa mata, tanpa tangan, juga tanpa kaki. Mbok Adib mengangkat bayi itu hingga Rusli bisa melihat dengan jelas. Rusli terjatuh. Di tengah puncak kesuksesannya, dirinya diterpa cobaan yang teramat berat. Arimbi tak hanya menangis, dia juga berteriak sambil memukulinya, melimpahkan kesalahan hanya pada dirinya sendiri. Rusli tak bisa tenang. Arun ikut menangisi adiknya yang malang. Mbok Adib membersihkan badan si bayi tanpa mempedulikan tangis kedua orang tuanya. Setelah bersih, diletakkan anak itu pada selembar kain. Tugasku sudah selesai. Sekarang tugas kalian mengurus anak yang malang ini. Rawatlah selagi sempat. Aku tak tahu bayi ini bisa bertahan sampai kapan. Mbok Adib memaksa mengambil tas miliknya, lalu berjalan keluar dari rumah Rusli. Dari balik pepohonan, Mbok Adib melihat sosok putih besar. Terlihat seperti manusia, namun berukuran sangat besar, bertangan panjang hingga semata kaki. Tak ada mata, hanya menyunggingkan senyuman hingga menampilkan deretan gigi yang tajam. Di sela-sela gigi keluar darah merah yang masih segar. Disuruh siapa kamu? Tanya Mbok Adib pada sosok itu. Jangan ikut campur, katanya. Sehari setelah kelahiran, Rusli mulai bisa menerima kenyataan. Mulai menamai bayi itu dengan nama Dimar. Dimar sendiri berarti penerangan atau cahaya. Seperti itulah harapan Rusli pada anak keduanya, agar kehadirannya bisa menjadi secercah cahaya dalam gelapnya kehidupan keluarga. Nanti kita ke kota ya dek, kamu jangan nangis terus. Kita ke kota bareng-bareng buat nyari obat untuk Dimar. Bujo Rusli sambil menghibur rambut istrinya. Arimbi mengangguk lemah, matanya bengkak, hatinya teriris melihat kekurangan dari sang anak. Namun, sehari cukup untuk menangisi ini semua. Dimar butuh susu, dan dipapahkanlah untuk memberikan apa yang Dimar butuhkan. Sesaat hening, sampai ketukan pintu membuat Rusli harus beranjak dari duduknya. Kian lama ketukan itu semakin kencang, sampai saat Rusli membuka pintu, yang ditemuinya adalah wajah Kartono yang marah. Kartono adalah mertua Rusli. Mana anakku? Tanya Kartono dengan suara berat. Di dalam pak, jawab Rusli bingung. Kartono mendorong tubuh Rusli yang menghalangi jalannya, bergegas masuk, mengambil Arimbi yang tengah menyusui Dimar. Pulang, bentak Kartono keras. Arimbi terlihat kaget. Begitupun Rusli yang melihat banyak warga di luar rumahnya. Alih-alih memberikan selamat atas kelahiran anak kedua, semua menatap Rusli dengan sinis. Pulang, bentak Kartono sekali lagi saat Arimbi bukannya mendekat. Saat itu Arimbi bukannya mendekat, namun malah memeluk Dimar dengan erat. Itu yang kamu gendong anak demit. Pasti Rusli sudah bersekutu dengan iblis. Sekarang anaknya yang cacat. Besok siapa? Arum, kamu atau bapak? Tanya Kartono histeris. Enggak pak, ini anakku. Dimar anakku pak, bukan anak iblis. Arimbi menangis kencang, membuat Rusli menjelajahi Arimbi. Kenapa sih pak? Tanya Rusli halus. Kenapa matamu? Kamu pasti yang bikin Arimbi sakit. Aku ini loh, udah lulu sama kamu, sama kerja kerasmu.
Tapi ternyata kamu bersekutu sama setan. Kartono menatap Rusli dengan tajam. Enggak, Pak. Sumpah. Enggak pernah saya kepikiran untuk bersekutu sama iblis. Apalagi bikin Arimbi sampai sakit. Rusli terduduk sambil memegang kaki Kartono. Jangan bawa Arimbi, Pak. Saya nggak bisa hidup tanpa dia, Pak. Rusli tak bisa lagi menahan tangisnya. Disingkirkannya semua rasa malu. Jika ingin mencapai harga dirinya, sungguh Rusli tidak peduli asal Arimbi tidak diambil darinya. Gak sudi, gak ikhlas aku punya mantu sepertimu, ucap Kartono menendang tubuh Rusli hingga terdorong. Kartono mengambil bayi dari gendongan Arimbi. Bukannya iba, Kartono menaruh di bawah untuk cucu keduanya itu. Ditariklah Arimbi dibantu dengan Kandar dan Inung. Tak hanya itu, Arum pun ditarik paksa oleh warga yang lain. Arum, ikut kakung, ikut kakek, bentak Kartono saat Arum menolak. Tak mau, Arum mau sama bapak, lepasin. Tangis Arum pecah. Arum, nurut sama kakung. Bapak kamu itu sesat, temannya setan, jahat, bikin adik jadi cacat. Kartono menatap Arum tajam. Bapak ndak jahat, kakung yang jahat. Kakung jangan bawa ibu, adik butuh ibu kakung. Ibu jangan dibawa, nanti adik sakit, teriak Arum sambil menangis. Sudah Arum, sudah. Bapak di sini gak kemana-mana. Rusli membekap tubuh Arum yang menangis tanpa henti. Jangan bawa Arum, Pak. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan bawa anak saya. Arum memeluk Rusli dengan kencang, seolah tidak ingin dipisahkan. Arimbi lemas. Badannya belum pulih pasca melahirkan. Tangisnya tak tertahan, namun tak memiliki kekuatan untuk melawan. Bocah nakal, tak nurut sama kakung, bentak Kartono sambil berlalu menarik Arimbi yang lemas. Arimbi menatap Arum. Dari gerak bibir sang ibu, Arum tahu bahwa ibunya berucap, "Tunggu ibu, ibu pasti pulang." Arum mengangguk kencang, memastikan si ibu tahu kalau dirinya menunggunya di rumah bersama bapak. Satu persatu warga pergi, menyisakan satu sosok berperawakan tinggi yang tengah menatap Rusli dengan senyum puas. Ya, itu adalah Puguh. Hanya dari tatapan saja, Rusli sudah tahu siapa biang onar dari segala kejadian yang dirinya alami. Teganya kamu ya, kamu bikin hancur keluargaku. Hanya karena aku gak punya daya, kamu injak aku sepuasnya, ucap Rusli tertahan. Kan aku sudah bilang, aku bakal bikin perhitungan. Apa gunanya hartamu sekarang tanpa Arimbi? Ditambah setiap hari kamu melihat penderitaan anakmu yang tak berkunjung. Ini belum apa-apa, Sli. Sakit hatiku harus dibayar lunas, ucap Puguh pergi. Kartono menarik Arimbi tanpa ampun. Rasanya malu karena seisi kampung mulai membicarakan tentang keluarganya. Baru saja Kartono merasa bangga dengan pembuktian Rusli yang mulai terlihat hasilnya. Namun kenyataan menamparnya telak. Bahkan kini dirinya ikut menanggung malu. Keluarganya dianggap ikut menyembah iblis, ikut dikaitkan dengan dosa yang dibuat menantunya. Perasaannya gusar. Jika bisa memilih, rasanya akan lebih baik jika Arimbi tak dilahirkan. Biar hanya punya anak satu, yang penting bisa menjaga nama baik keluarga. Tak seperti Arimbi yang sudah jelas dihadapkan lelaki mapan seperti Puguh, malah memilih hidup belangsak dengan Rusli. Pak, jangan bawa aku. Aku punya tanggung jawab, Pak. Anakku butuh susu. Diam, belum puas kamu bikin malu bapak, tanya Kartono tajam. Nada suara Kartono membuat Arimbi bungkam, tak berani melawan.
Dari lebatnya hutan, Kartono membawa Arimbi ke rumah orang tuanya. Tak ada lagi nyaring suara burung, tak ada lagi udara segar. Setiap masuk ke rumah ini, rasanya menyesakkan dada. Pak, mending Arimbi dipasung dulu saja. Takutnya nanti pas malam dia bikin ricuh dan rencana kita gagal. Ingat loh Pak, cuma ini jalan satu-satunya cara agar nama Bapak bisa bersih kembali. Hasut si Pugo. Hah? Masa iya Arimbi harus dipasung? Tanya Kartono tak tega. Sekesal-kesalnya Kartono dengan Arimbi. Tak sampai hati jika harus memasung anak sendiri. Ya kan hanya untuk semalam saja Pak. Setelah semuanya beres, kan Arimbi bisa bebas lagi. Ucap Pugo pelan. Kartono mengangguk pelan. Tanda dirinya menyetujui rencana Pugo. Dirainya tangan Arimbi dengan kasar, membuat Arimbi yang sempat tertidur kembali terbangun. Bapak urus Arimbi, saya mau ngabarin warga dulu. Ucap Pugo sambil menarik tangan Kandar. Arimbi menghentikan cerita. Itu adalah cerita Arimbi ketika bertemu dengan Rupi. Ditatapnya Rupi yang tengah menggenggam tanah kubur suaminya. Rasa sakitnya menjalar hingga tak bisa menahan air mata. Suamimu itu ikut bertanggung jawab. Dari tangannya, pasung itu menghentikan langkahku untuk mencegah tragedi besar. Ucap Arimbi. Ingatannya kembali ke saat itu. Arimbi meneruskan ceritanya. Waktu itu, Pugo mengumpulkan warga, menyebarkan rumor jika Rusli bersekutu dengan iblis. Amarah warga tak terelakkan. Tepat saat matahari terbenam, warga sudah siap dengan obor di tangan masing-masing. Dengan amarah membara, mereka menuju ke kediaman Rusli. Rusli membekap Arum, dinyanyikannya kidung sebagai pengantar tidur. Namun Arum tak kembali terlelap. Dirinya terus menanti janji sang ibu, janji untuk pulang ke rumah. Tangis Dimar menggelegar, membuat Rusli harus beranjak dari kasurnya. Tak ada susu, hanya teh manis untuk mengganjal isi perut anaknya. Air matanya sudah kering, hanya ekspresi putus asa yang tersirat dari raut wajahnya. Arum beranjak dari kasur menuju ke jendela. Terlihat kepulan asap dari ketidaknyamanan. Lambat laun semakin dekat, kian dekat, sampai terlihat ternyata asal asap itu dari obor yang dibawa warga. Arum tak mengerti. Dia hanya membayangkan sementara. Ia saksikan seseorang yang melempari sesuatu seperti air, namun beraroma khas. Arum baru tahu kalau cairan itu bisa terbakar saat salah satu orang melempar obor ke rumah. Seperti kembang api, obor itu membakar kayu lalu membuat patahan-patahan, ibarat batu yang dilempar bertubi-tubi. Begitulah obor itu masuk ke rumah. Tidak ada reaksi. Arum membayangkannya. Asap itu masuk ke tenggorokannya hingga membuat hilang kesadarannya. Mencium bau secepatnya, Rusli berlari ke ruang depan. Dilihatnya bagian depan rumah yang sudah terlalap api. Tapi bukan itu yang membuatnya syok. Namun saat melihat Arum terkulai lemah di atas kursi. Tuang semuanya, biar terbakar semua dosa yang ada di rumah itu. Perintah Pugo pada warga. Setan kalian semua, tega nggak punya welas asih. Ucap Mbok Randu yang baru saja datang. Disusul Pak De Bejo, juga Nono yang mengekor di belakang. Anakmu itu yang nggak punya adab. Anak sendiri saja dijadikan tumbal, apalagi warga. Kalau sampai warga dijadikan tumbal bagaimana? Tanya Pugo tajam, membuat warga semakin marah. Gak mungkin Rusli mengabdi sama setan.
Ini pasti hanya salah paham, ucap Pak D Bejo. Namun semua kata ditolak oleh warga. Bahkan saat Nonok menggali mencari sumber air terdekat, dia tidak hanya dilerai, namun juga dipukuli. Mereka kalah jumlah. Warga yang tidak terima menghadang mereka semua, lalu diikat menjadi satu seperti hewan. Melihatnya dari kejauhan, Mbok Adib mengurungkan niatnya untuk datang. Dirinya berlari untuk menemui Arimbi. Arimbi menarik nafas. Sangat berat untuk Arimbi jika harus mengingat detail kejadian. Waktu itu aku dipasung. Mereka membuatku tak berdaya. Sedangkan api itu semakin lama semakin menjalar, ucap Arimbi tertahan ketika menceritakan kisahnya kepada Rubek. Saat itu Mbok Adib bersembunyi di bawah pohon nangka. Saat Kartono berlari ke rumah Rusli, membiarkan Arimbi tanpa pengawasan. Si Adib masuk lewat belakang, diketuk pintunya pelan. "Dok, ini Mbok Adib, Dok," ucap si Mbok Adib pelan. Mbok Adib adalah dukun bayi yang membantu Arimbi. Seperti menemukan sececah harapan, Arimbi pun menjawab dengan parau. "Aku di sini, Mbok," ucap Arimbi yang sudah kehilangan tenaga. Dengan tusuk konde, Mbok Adib mencoba membuka gembok. Begitu pula gembok yang di pasungan Arimbi. "Aku tahu suamimu tidak bersalah. Aku lihat makhluknya. Bukan suamimu yang bersekutu dengan iblis," ucap Mbok Adib. "Bantu aku jelasin ke warga, Mbok," pinta Arimbi memelas. "Ya, ayo kita langsung ke sana," ucap Mbok Adib. Arimbi menarik jaritnya hingga sebatas lutut, lalu berlari secepat yang dia bisa. Dihiraukannya darah yang mengalir dari selakangannya, peluh membasahi dahinya. Arimbi berlari sambil merapalkan doa, semoga yang terbaik untuk anak dan suaminya. Obor berhamburan, berlomba-lomba masuk ke dalam rumah Rusli. Semuanya sudah terbakar, habis tak bersisa. Arimbi sampai dengan pemandangan yang tak mengenakan. "Bajingan kalian!" Arimbi berteriak kencang. Dirinya berlari menuju rumah. Namun badannya yang ringkih dihadang. Lepas! "Itu panas. Mau kamu terpanggang hidup-hidup?" bentak si Pugo. "Setan kalian semua!" Arimbi merintih. Rasanya semua direnggut dalam satu malam. "Bagaimana bisa kalian menghabisi anak dan suamiku hidup-hidup?" rintih Arimbi. Bukan Rusli yang salah. Aku saksinya. Aku melihat sosok yang mengambil mata anaknya Rusli. Sosok itu bilang orang tuanya bernama Pugo." Mbok Adib menatap Pugo tajam. Nah, tak mungkin. Kamu pasti bersekongkol sama Rusli," ucap Pugo marah. "Kau itu memang iblisnya." Arimbi kesal. Pugo tak mau ambil pusing. Rumah di hadapannya sudah roboh. Saingannya sekarang sudah tidak ada. "Aku tahu ini menyebabkan kesedihan. Menikahlah denganku, hidupmu akan kembali seperti semula." Pugo menatap Arimbi penuh harap. "Kamu ini gila apa enggak waras? Setelah membakar suami dan anakku hidup-hidup, kamu mau menikahiku? Dengar baik-baik. Aku Dewi Arimbi. Sampai tiba ajalku nanti, aku tidak akan menikah denganmu. Hatiku mati bersama suami dan anakku yang kamu bakar hidup-hidup," ucap Arimbi. Warga menatap heran. Semua sudah selesai, tinggal menunggu perintah untuk pulang. Semua dibuat bingung dengan percakapan Arimbi dan Pugo. Pugo terlihat marah. Dirinya sudah lelah ditolak berkali-kali. "Kalau kamu tidak mau menikah denganku, kamu mati saja," ucap si Pugo.
sambil mengangkat badan Arimbi dan melemparkannya ke dalam api, membuat warga menatap ngeri ke arah Puguh. Aku tidak mengingat kelanjutannya, selain rasa sakit karena tulang yang patah dan kulit yang dijilati api. Aku terbangun dengan keadaan biasa saja. Waktu itu, aku kira aku masih hidup, tapi ternyata aku sudah mati. Karena urusanku di dunia belum selesai, arwahku tinggal. Waktu itu aku mencari anakku, mencari suamiku, namun hanya kecewa yang aku dapatkan. Kematian pun enggan menyatukan kami. Suamiku dan anakku bangun dengan arwah pendendam. Arum marah karena aku tidak pulang. Adiknya pun marah karena sampai di kematiannya dia tidak pernah mendapatkan susu. Saya hanya melihat mereka dari jauh. Mereka marah. Mereka menganggapku sudah tidak ada. Dan yang mengerikan, pengetahuan semesta begitu tidak adil. Aku dibunuh di depan warga. Namun yang membunuhku tidak terlihat seperti melakukan kejahatan. Puguh menjadi kepala desa. Semua yang ikut membunuh keluargaku hidupnya semakin sejahtera. Hasil panen berlimpah, makanan alam tersedia. Bahkan mereka berbahagia karena dikaruniai anak-anak yang lucu. Aku terhapus dari sejarah kelam desa. Semuanya terlupakan. Tapi saat itu aku melihat Mbok Randu dan Pak D membawa arwah mereka kembali. Suamimu melihatnya. Orang dengan senter di tangan mereka menuju bukit menjelang malam di bawah rintikan hujan. Setelah itu semuanya mati satu persatu. Memang ada dendam yang mesti dibayar lunas saat alam semesta enggan mengabulkan suara dari hati yang patah, ucap Arimbi sambil mengamati Rupi, menampilkan wajah rusaknya dari balik kerudung. Tamat.